Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatwa Rizky dari kelompok 6 akan presentasi makalah perilaku organisasi. Anggota kelompok saya sendiri Muhammad Fatwa Rizky, Martinus Perdana Putra, Muslim As-Siddiqi, Nana Rianti, Muhammad Reza, Diana, Hamdan Aji, Salma Salsabila, Mulyasah, Devri Akbar, Hani Mustariansyah, Safira Indah Pratiwi. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, informasi yang sangat pesat, organisasi dituntut untuk tidak hanya mengejar tujuan ekonomi, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam proses bisnisnya. Salah satu pendekatan yang menjawab tantangan tersebut adalah konsep triple bottom line atau TBL. TBL bukan hanya menjadi prinsip etika dalam bisnis, tetapi juga berkembang menjadi alat ukur kinerja organisasi yang komprehensif. Perusahaan yang menerapkan pendekatan ini tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan kontribusinya terhadap masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, penerapan TBL secara strategis dapat mendorong organisasi membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder, meningkatkan loyalitas karyawan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR, serta memperkuat reputasi di mata publik. Bahkan beberapa studi menyebutkan bahwa organisasi yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi inti, mereka cenderung memiliki kinerja keuangan dan sosial yang lebih baik dalam jangka panjang. Sumber dari Safrit dan Weber 2006, Slepper dan Hall 2011. Perkuliahan perilaku organisasi pada pertemuan ke-9 hingga 14 memperlihatkan bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi karyawan, gaya kepemimpinan, serta pengambilan keputusan yang efektif. Dengan demikian, makalah ini akan memfokuskan pembahasan pada dampak penggunaan TBL dalam peningkatan kinerja organisasi, baik dari sisi teori, data, maupun studi kasus aktual. Maksud dan tujuan. Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep triple bottom line, serta bagaimana implementasinya mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi dari berbagai dimensi. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi keterkaitan antara dimensi people, planet, dan profit terhadap perilaku organisasi dan proses pengambilan keputusan. Tujuan kedua, menganalisis dampak penerapan TBL terhadap motivasi kerja, termasuk karyawan, kepuasan karyawan, kepuasan efisiensi kinerja organisasi. Tujuan ketiga, memberikan rekomendasi berbasis literatur dan praktik lapangan terkait implementasi TBL yang efektif di organisasi Indonesia. Manfaat makalah. Makalah ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua dimensi, yaitu secara teoritis dan praktis. Lebih lanjut bagi mahasiswa dan kalangan akademik. Makalah ini juga dapat menjadi referensi dalam memahami bagaimana teori-teori perilaku organisasi seperti teori kepemimpinan, motivasi, dan pengambilan keputusan dapat diimplementasikan secara nyata melalui pendekatan TBL dalam kehidupan organisasi sehari-hari. Secara teoritis, makalah ini dapat memperluas wawasan akademik mengenai hubungan antara perilaku organisasi dan keberlanjutan melalui penerapan TBL. Secara praktis, makalah ini menjadi sumber inspirasi bagi manajer dan pemangku kebijakan dalam membangun sistem pengelolaan organisasi berbasis TBL. Permasalahan. Ketidakseimbangan fokus TBL, banyak organisasi lebih menekankan profit dan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Resistensi internal dan kurangnya pemahaman. Rendahnya pemahaman nilai keberlanjutan menyebabkan resistensi dari manajemen dan karyawan. Minimnya transparansi pelaporan. Banyak laporan keberlanjutan yang disusun hanya untuk pencitraan dan tidak memiliki standar pengukuran yang jelas, menimbulkan ketidakpercayaan dari publik. Permasalahan konflik organisasi yang tidak terkelola.
Konflik yang tidak dikelola dengan baik berdampak negatif pada motivasi komunikasi dan produktivitas. Tidak terintegrasi dengan sistem kinerja. Prinsip TBL belum menjadi bagian inti dari sistem manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Fakta dan data. Contoh konkret. Di sini ada PT Unilever Indonesia Tbk. 100% kebutuhan energi untuk produksinya di Indonesia berasal dari sumber terbarukan sejak 2020. Unilever 2022. Membangun inklusi sosial dan mendukung UMKM lokal melalui pelatihan dan kemitraan distribusi. Pada tahun 2023, Unilever Indonesia mencatat laba bersih sebesar 5,4 triliun. Fakta dan data. Lalu ada contoh konkret lagi. Bank Syariah Indonesia aktif melakukan pembiayaan ramah lingkungan seperti pembiayaan panel surya untuk rumah tangga dan perusahaan serta penyaluran dana CSR ke berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam maqasid syariah dan nilai-nilai keberlanjutan dapat diadopsi oleh berbagai jenis organisasi. BSI 2023. Penelitian oleh RAR 2002 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari perusahaan publik di negara berkembang yang benar-benar mengukur dampak sosial dan lingkungan mereka secara terstruktur. Data ini memperkuat bahwa TBL baru akan efektif jika terintegrasi dengan sistem pengambilan keputusan manajemen SDM dan strategi organisasi secara keseluruhan. Dalam perkuliahan perilaku organisasi, aspek motivasi, kepemimpinan, partisipatif, serta komunikasi transparan menjadi fondasi kepentingan agar nilai-nilai keberlanjutan dapat hidup dan berdampak nyata di lingkungan kerja. Dari Robbins dan Judge 2015, Tohas 1995. Teori pendekatan triple bottom line atau TBL diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1944. Merupakan konsep evaluasi kinerja organisasi yang menyatukan 3 dimensi utama, yaitu profit, people, dan planet. Integrasi TBL dengan teori perilaku organisasi membentuk sinergi positif dalam membangun organisasi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga adaptif dan bertanggung jawab secara sosial. Profit mencakup semua aspek keuangan perusahaan, seperti pendapatan, laba bersih, dan pertumbuhan bisnis. TBL memastikan bahwa laba tersebut dihasilkan secara etis dan berkelanjutan. People berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesejahteraan karyawan, hubungan dengan komunitas, dan dampak positif perusahaan pada masyarakat secara keseluruhan, mencakup kebijakan karyawan yang adil, program pelatihan dan pengembangan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dan amal. Planet mencakup semua aspek dampak lingkungan dari operasi perusahaan, serta pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, dan upaya perlindungan lingkungan. Penerapan teori triple bottom line. Dalam penerapan TBL, inisiatif sosial seperti pelatihan, pengembangan karyawan, serta keterlibatan sosial menjadi faktor motivator yang dapat meningkatkan keterikatan karyawan dengan organisasi. Hesburgh 1959. Teori Hesburgh. TBL yang menekan aspek people memungkinkan organisasi membangun hubungan interpersonal yang kuat antar anggota tim, meningkatkan kerjasama dan memperbaiki suasana kerja. Teori McClellan 1987. Dilihat dari budaya organisasi, ketika sebuah organisasi menginternalisasi prinsip-prinsip TBL ke dalam budaya kerjanya, maka seluruh proses bisnis akan diwarnai oleh kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Karyawan akan lebih sadar terhadap tanggung jawab kolektif mereka sebagai bagian dari masyarakat dan ekosistem global. Teori dari Robbins dan Judge 2015. Dampak konflik organisasi pada aspek triple bottom line TBL. Dalam rangka TBL, people, planet, profit, konflik organisasi berdampak pada 3 aspek utama. Pengelolaan konflik yang tepat mendukung keseimbangan antara tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi organisasi. Jadi ada profit, konflik yang buruk
menurunkan produktivitas dan efisiensi. Namun jika diselesaikan secara strategis, dapat memicu ide baru yang meningkatkan kinerja dan keuntungan. People konflik yang tidak dikelola menurunkan semangat kerja dan kesehatan mental karyawan. Sedangkan jika dikelola dengan baik dapat memperkuat komunikasi dan kerja tim. Planet konflik antar departemen bisa menghambat implementasi kebijakan ramah lingkungan, namun juga bisa mendorong inovasi keberlanjutan jika dikelola secara kolaboratif. Triple bottom line dan kaitannya dengan sistem pengambilan keputusan organisasi. Penerapan TBL berkaitan erat dengan sistem pengambilan keputusan organisasi. Keputusan tidak lagi hanya mempertimbangkan efisiensi atau return on investment semata, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini disebut sebagai keputusan berbasis nilai, yang menempatkan etika sebagai bagian dari proses manajerial. Teori dari Kreitner dan Kinnicky 2013. Hasil analisis people, penerapan TBL meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kepuasan kerja karyawan melalui keterlibatan sosial dan lingkungan kerja yang inklusif. Profit, perusahaan yang konsisten menerapkan TBL memiliki reputasi lebih baik, kepercayaan publik tinggi, dan loyalitas pelanggan yang kuat, berujung pada performa finansial yang berkelanjutan. Planet, praktik ramah lingkungan seperti efisiensi energi dan pengelolaan limbah tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menurunkan biaya operasional. Finally, tantangan utama, simbolisme TBL dan kesulitan pengukuran. Solusi integrasi TBL ke KPI, KPI, pelatihan internal, dan sistem pelaporan yang kredibel dan terstandar. Simpulan, penerapan triple bottom line atau TBL terbukti meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh dengan mengintegrasikan dimensi profit, people, dan planet, sehingga organisasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini selaras dengan teori perilaku organisasi, terutama dalam hal motivasi kerja, kepemimpinan transformasional, dan budaya keberlanjutan. Studi kasus PT Unilever Indonesia dan Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan TBL bergantung pada sinergi antara nilai keberlanjutan dan manajemen internal yang adaptif. Meski demikian, implementasi TBL masih menghadapi tantangan, terutama jika hanya dijalankan secara simbolik tanpa integrasi nyata dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, TBL perlu dipahami dan diterapkan sebagai alat strategis yang didukung penuh oleh kepemimpinan, struktur organisasi yang responsif, dan budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan. Disarankan agar setiap organisasi mulai mengadopsi prinsip triple bottom line secara bertahap dan terstruktur. Manajemen puncak perlu memberikan contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai keberlanjutan, serta menciptakan sistem insentif yang mendukung perilaku positif dalam organisasi. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan internal untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan tentang pentingnya keberlanjutan. Organisasi juga diharapkan mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang mencakup indikator sosial dan lingkungan secara kuantitatif dan kualitatif. Laporan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi stakeholder dalam mendukung program keberlanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, TBL akan menjadi fondasi kokoh bagi organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis global yang semakin kompleks. Sumber materi berikut dari sumber materinya, beberapa sumber materi. Terima kasih presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.